dengan permasalahan pada granulasi. Sekarang kita ke permasalahan pada tablet. Boleh saya tanya, kemarin untuk alat-alat pentabletan apakah sudah dijelaskan? Apakah sudah dapat penjelasan di materi sebelumnya yang bukan saya yang menyampaikan dari Bu Puput? Sudah belum? Sudah? Sudah belum? Alat-alat tablet itu apa aja, pentabletan itu apa aja bagian-bagiannya? Ada kayak mungkin tentang mixer, granulator, mesin kempa, kayak gitu sudah apa belum ya? Ada yang bisa jawab? Sudah dapat tentang mesin tablet, granulator? Tapi hari ini yang saya jelaskan terkait dengan permasalahan. Mungkin kalau nanti terkait dengan alat-alat, kalau belum nanti silakan disampaikan ke saya. Nanti saya tambahkan di eh, pertemuan berikutnya. Gitu aja ya. Jadi hari ini ke permasalahan dalam pembuatan tablet. Sudah belum? Sudah belum kalau yang terkait dengan alat-alatnya? Izin menjawab, Ibu, belum. Belum ya? Ehm, Bentar. Saya sampaikan ini kita maju dulu ya kalau gitu. Hari ini kita ke permasalahan untuk alat-alatnya nanti pertemuan berikutnya ya. Nah, ini permasalahan sudah bisa dilihat ya? Sudah bisa? Sudah bisa dilihat? Udah, Ibu. Nah, ya. Saya sampaikan tentang permasalahan tablet dulu. Nanti untuk alatnya bisa saya sampaikan nanti di pertemuan berikutnya ya. Saya kira sudah kemarin dari Bu Puput. Baik ya. Jadi untuk permasalahan yang yang ada pada pembuatan tablet, sebelum masuk ke permasalahan, kita mengulang dulu mungkin di pertemuan pertama ya, tablet itu apa? Tablet ini adalah merupakan sediaan solid yang terdiri dari campuran zat aktif dan eksibien dengan proses pencetakan. Jadi memang harus dalam proses pencetakan. Tanpa proses pencetakan, tablet tidak akan terjadi. Nah, persyaratannya menjadi tablet itu dia harus ideal, harus bebas dari kerusakan, baik itu fungsional ataupun secara visual. Jadi secara penggunaannya fungsional ataupun secara penampakan, dia harus benar-benar merupakan suatu tablet yang utuh. Nah, untuk menjadi tablet yang utuh ini memang harus ada tahap ya, tahap apa namanya quality control ya. Makanya pada saat pencetakan tablet itu di industri itu ada in process control supaya nanti pada saat menjadi tablet yang dibentuk itu tablet yang benar-benar memenuhi persyaratan secara visual maupun secara fungsional. Nah, ternyata pada pembuatan tablet itu terkadang kita mengalami kendala. Misalnya tidak semudah yang kita bayangkan. Kadang tablet itu mengalami kerusakan. Ya. Nah, faktor kerusakan yang ada pada tablet atau permasalahan-permasalahan yang ada pada tablet ini kemungkinan timbul selama proses pembuatan tablet. Ya. Eh, Pada saat formulasi ataupun karena faktor mesinnya itu sendiri. Nah, pada saat pembuatan tablet itu kadang
muncul itu karena faktor formulasinya tadi atau faktor pencampuran atau pada saat proses granulasi kalau memang itu tabletnya dibuat secara granulasi baik itu granulasi basah, granulasi kering ya ataupun pada saat pengeringan dari tablet pada saat pencetakan tadi ya mesin ini bisa jadi karena alat yang digunakan atau mesin yang digunakan atau faktor-faktor yang lain mungkin yang tidak terkontrol gitulah. Nah, sekarang kita lihat permasalahan yang sering yang ada pada tabletnya, istilah-istilahnya. Istilah permasalahan yang sering pada tablet itu antara lain adanya capping, mottling, lamination, cracking, keeping, binding, picking, sticking, crumbling. Nah, ini adalah istilah-istilah yang sering timbul pada tablet. Nanti adik-adik bisa melihat apa sih sebenarnya capping itu istilah semuanya yang ada di Solida ya, permasalahan pada tablet. Saya kasih contoh, misalkan capping. Capping ini memang kerusakan yang berhubungan dengan proses pentabletan. Atau yang masalah yang sering pada proses pentabletan yang lain apa? Laminasi. Atau laminasi yang kita sering menyebutnya laminasi ataupun cracking. Cracking itu biasanya tablet yang retak. Ini adalah masalah yang timbul karena pada proses pentabletannya. Kemudian kerusakan yang ada hubungannya dengan bahan tambahan atau eksipien yang lain. Eksipien yang kita tambahkan, misalkan keeping ya. Keeping ini pecahnya tablet atau sticking. Sticking ini sticking. Sticking ini adalah perlekatan tablet. Ada lagi picking ya, atau perlekatan tablet pada dinding ruang cetak yang disebut dengan binding. Ini adalah kerusakan yang disebabkan oleh eksipien ya. Jadi keeping, binding, sticking ya. Kemudian keeping, sticking, picking, binding ini umumnya disebabkan oleh faktor eksipiennya. Kemudian ada juga yang berhubungan lebih dari satu faktor ya. Tadi kan satu faktor aja karena adanya eksipien, tapi ada yang disebabkan oleh lebih dari satu faktor. Misalkan adanya sini nggak ada mottling ya. Nah, mottling ini adanya bintim pada tablet. Ini karena adanya lebih dari satu faktor yang mempengaruhi. Kemudian kerusakan karena tidak ditulis di sini ya, kerusakan karena mesin ya, atau biasanya adanya kesan ganda ya, itu disebut double impression. Gitu. Kita lihat di sini. Nah, ini 8 permasalahan yang sering sekali muncul pada tablet ya. Adanya lengket, ada cetakan, adanya lengket pada punch, yaitu sticking, pinking, filming, adanya capping, lamination, kemudian kerapuhan atau cracking, kemudian faktor alat, adanya alat yang menderu-deru gitu ya, kerusakan alat, kemudian adanya bercak atau mottling ya, atau bintim ya tadi namanya ya, bintim. Kemudian adanya faktor lainnya misalkan keseragaman bobot. Hasil ini nanti akan adanya permasalahan pada yang bagian atas ini tadi itu ujung-ujungnya akan berpengaruh pada keseragaman bobot dan juga pada keseragaman kandungan. Nih. Kita yang pertama dulu ya, adanya lengket pada cetakan. Lengket pada tablet pada cetakan ini, misalkan atau bisa menyebabkan tadi si tablet yang kita buat menjadi sulit untuk dikeluarkan karena adanya bahan yang menempel pada dinding die. Nah, die itu bagian dari pencetak tablet ya. Jadi kita nanti mundur ya. Jadi adanya
lengket sehingga si tablet tadi sulit untuk dikeluarkan dari dinding dye. Penyebabnya tadi. Nah, ini bisa disebabkan karena bahan tambahan anti adherennya kurang, lubrikan kurang, atau lubrikan yang digunakan itu kurang sesuai, kandungan air atau aspek kadar air tinggi ya yang menyebabkan dia terlalu, jadi karena kadar airnya tinggi kan dia menjadi lembek ya, sehingga dia bisa menyebabkan menempel pada dye. Sedangkan kadar air yang terlalu rendah ini bisa menyebabkan laminating atau capping. Kemudian kemungkinan yang lain adanya interaksi kimia ataupun interaksi fisika. Contoh di sini interaksi fisika etoksi bensamin dengan kafein. Jadi kalau kita membuat tablet, di situ ada komposisinya ada bensamin dan kafein atau gliserin guaiacolat dengan prometasin HCl. Nah, ini bisa menyebabkan campuran tadi ya bisa menyebabkan terjadinya pelelehan sehingga adhesivitasnya tinggi dan akibatnya dia menjadi lengket pada dinding dye. Karena ini adalah interaksi antara bahan tambahan atau bahan utama yang kita gunakan pada proses pentabletan. Kemudian pada bahan baku dengan titik leleh sangat rendah ya. Jadi bahan baku yang memiliki titik leleh yang sangat rendah ini juga akan menyebabkan kesulitan dalam pencetakan. Contohnya ibuprofen, gliserin guaiacolat, ciprofloxacin. Nah, ini adalah turunan-turunan antibiotik imidazol. Nah, ciprofloxacin ini turunan imidazol ya. Jadi ketiga bahan ini, jika kita menggunakan bahan baku yang memiliki tingkat leleh yang lebih rendah dari ini atau sangat rendah, ini menyebabkan terjadi penempelan pada dinding dye. Ya, jika direaksikan dengan ini tadi ya, jika kita tambahkan pada ketiga bahan aktif ini, ibuprofen, gliserin guaiacolat, ciprofloxacin. Penyelesaian masalahnya untuk tadi ya, karena tadi adanya kekurangan anti adheren ya, jadi kita bisa meningkatkan atau menambahkan anti adherennya dan lubrikannya. Kemudian kalau lubrikannya ternyata nanti tidak tepat, ya kita ganti lubrikannya, kita pilihkan lubrikan yang cocok. Makanya pada saat pembuatan tablet ada studi preformulasi. Nah, gunanya studi preformulasi itu adalah melihat sifat fisikokimia dari bahan ya, dari bahan yang kita gunakan, baik itu bahan aktif maupun eksipiennya ya. Jadi mungkin studi praformulasi ini juga berpengaruh pada penggantian lubrikan atau pemilihan lubrikan ini. Nah, ternyata kalau memang nanti setelah kita studi preformulasi, ternyata lubrikannya tetap tidak cocok. Tadi kan preformulasi sebenarnya mengurangi permasalahan seperti ini, tapi ternyata jika ditemukan lagi permasalahan tadi, maka kita bisa memperbaiki lagi dengan lubrikan yang cocok tadi. Atau memperbaiki distribusi lubrikan dengan pengayakan melalui ayakan MES 30 dengan pencampuran pada granul. Oh. Terus mengurangi jumlah kadar air, tapi jangan sampai berada di bawah optimumnya karena tablet menjadi kurang baik. Jika sudah diketahui jumlah pembasah yang lebih baik, maka agar pembasahnya nanti pas ya, agar pembasahnya nanti sesuai, tidak terlalu lembek atau tidak terlalu kering, maka dilakukan dengan menambahkan pembasah ke dalam larutan pengikat. Ini salah satu cara untuk mengatasinya. Jadi pembasahnya tadi ditambahkan ke pengikatnya dulu, yaitu pengikatnya ya dengan bahan pembantu yang tidak menguap tapi basah. Contohnya bisa menggunakan bahan pembantu PEG atau propilen glikol ataupun kita bisa menambahkan gliserin. Jika terjadi lengket, mungkin karena adanya patch dan dye yang rusak,
Sebab jadi karena adanya bagian mesin pencetak yang rusak ya, di sini punch dan die-nya yang rusak ini nanti akan menyebabkan si tabletnya tadi cacat ya, si tabletnya tadi tidak sempurna. Ini juga bisa menyebabkan lengket atau melekat pada punch dan die. Nah, ini permasalahannya bagaimana kalau sudah yang alatnya yang rusak, ya kita ganti atau kita perbaiki dulu alatnya. Kalau mungkin pencetakan pada suhu rendah dan humiditas rendah karena khusus untuk bahan aktif dengan titik leleh rendah atau terjadi campuran autentik, maka zat campuran autentik ini akan semakin mudah untuk menyerap air. Contohnya adanya kombinasi ampicillin dengan asam clavulanat, di mana nanti asam clavulanat ini akan mudah hancur dengan kelembapan dan temperatur yang tinggi. Oleh karena itu, pada pembuatan si asam clavulanat tadi dilakukan pada suhu dan RH atau kelembapan yang rendah. Tuh, ini contoh kasus yang terjadi pada lengketnya pada mesin cetakan. Dan adanya lengket pada pans ya, tadi sudah disebutkan juga, ini secara khusus misalkan terjadi lengket pada pans. Nah, lengket pada pans ini bisa karena bisa bisa kerusakan sticking, picking ataupun filming. Kerusakan pada pans. Sticking terjadi karena pengeringan atau lubrikan yang tidak sesuai. Akibatnya si permukaan tablet tadi dia bisa melekat pada bagian pans sehingga penampakan tablet itu akan ada goresan, gitu ya. Pada permukaan tablet itu akan terdapat goresan. Kalau picking ini merupakan lekatan di mana sebagian kecil granul lengket pada muka pans dan terus bertambah setiap adanya revolusi atau pergantian pengempakan. Ya. Hal ini bisa menimbulkan adanya lekukan-lekukan pada permukaan tablet. Ini kalau yang sticking tadi goresan, kalau picking tadi adanya lekukan pada permukaan tablet. Sedangkan filming ini pembentukannya lambat dari picking ya, pembentukannya lambat dari picking dan pada sebagian besar dikarenakan adanya kandungan lembab granul yang berlebihan, yaitu kelembapan granul yang terlalu tinggi, kelembapan dan suhu ruang yang tinggi atau mukapan aus ya, mukapan sudah rusak atau hilang pelumasannya. Hal ini bisa diatasi dengan menurunkan ukuran granul, mengganti atau mengurangi lubrikannya, menambahkan adsorben, misalkan gunakan silika, Avicel atau ALOH 3 kali, memoles muka pans, ya, supaya karena kan tadi muka pansnya kan kehilangan pelumasan, sehingga bisa dilakukan pemolesan muka pans sehingga adhesivitas tablet dan pans itu bisa bertambah, membersihkan dan menyalut muka pans dengan minyak mineral. Ini kalau kasus yang terjadi adalah sticking, picking, dan filming. Sticking, picking, filming ini merupakan kelekatan pada pans ya. Nah, gambarnya seperti ini. Gambarnya seperti ini. Dia bisa, tadi kan adanya lekukan, terjadi cekungan-cekungan tadi. Ya, sticking. Material tablet menempel pada cetakan die sehingga menyebabkan dia sini adanya cekungan. Penyebabnya kurangi cekungannya ya. Lubrikan tidak sesuai ini ya. Ini adalah ringkasannya. Tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, sekarang capping atau laminating. Capping atau laminating. Nah, laminating atau laminasi adalah pemisahan tablet menjadi 2 atau lebih lapisan-lapisan yang berbeda. Permasalahan ini segera terlihat setelah pencetakan. Jadi setelah pencetakan selesai, akan terlihat terjadi capping dan laminating.
ya. Jadi dapat terjadi setelah 1 jam atau 1 hari ya. Jadi bisa terlihat setelah 1 jam atau 1 hari. Capping ini eh, sebenarnya merupakan suatu istilah yang digunakan dalam keadaan di mana lapisan atas dari tablet atau lapisan bawah tablet itu membuka secara horizontal. Nah, secara umum ya si capping bisa terjadi karena adanya udara yang terjebak atau terkurung pada saat pengempaan tablet atau pada saat si ekspansi tabletnya di die tadi. Jadi adanya udara yang masuk ke dalam tablet menyebabkan si tablet tadi dia akan menjadi lapisan-lapisan yang berbeda. Ya, capping. Adanya goresan atau lapisan yang berbeda tadi. Beberapa capping ini sebenarnya ya kalau kita lihat penyebabnya itu tadi kan adanya terjebaknya udara dalam granul sehingga tertekan dalam die selama pengempakan dan kemudian mengembang pada saat gaya kempa dilepaskan. Jadi pada saat dicetak, dikempa ya, ditekan. Nah, jeratan udara ini disebabkan karena jumlah fine dalam granul. Ya, fineness itu apa sih? Fineness itu adalah partikel halus. Makanya kemarin sudah saya sampaikan. Kalau ternyata eh, jika fine atau partikel halus itu banyak, itu menyebabkan tablet yang kita buat juga tidak bagus. Lebih bagus jika itu dalam partikel kecil, tapi kalau terlalu halus kayak debu gitu, maka itu juga menyebabkan ini tadi bisa menyebabkan terjadinya capping. Ya, jadi kalau partikel halusnya atau finesnya itu terlalu banyak, maka bisa menyebabkan ini capping tadi. Nah, makanya tadi ya, untuk mencegahnya, tadi kan harus menggunakan partikelnya itu harus mampu melewati ayakan tadi ya, biasanya ayakan 100 sampai 200, mesnya sampai 100 sampai 200. Kemudian kadar air granul terlalu tinggi. Nah, ini kalau terlalu tinggi ya eh, granulnya harus dikeringkan sampai kelembapan tertentu gitu ya. Kalau dia terlalu tinggi kan terlalu lembab. Jadi granulnya ini harus dikeringkan sampai sesuai dengan kelembapan yang dibutuhkan, dengan kelembapan tertentu tadi. Kemudian terlalu banyak atau terlalu sedikit lubrikan. Jadi kalau lubrikannya terlalu banyak atau terlalu sedikit, itu juga bermasalah menyebabkan terjadinya capping. Jadi di sini konsentrasi lubrikannya kan harus ditingkatkan atau eh, harus harus dikurangi. Kalau terlalu banyak juga harus dikurangi. Kemudian punch dan die masih baru sehingga masih menyatu sangat rapat pada saat pengempakan. Ini adanya gaya tekan terlalu besar. Ternyata ya alat yang baru itu kadang akan membuat tablet menjadi capping karena tadi terlalu sangat kuat pe- pengepakannya terlalu karena alatnya masih rapat sehingga tadi sangat kuat tadi saat menyatu. Nah, ini yang membuat terjadinya capping dan zat pengikat yang kurang tepat. Zat pengikat yang kurang tepat nanti bisa mengganti zat pengikatnya sesuai dengan yang dibutuhkan atau diganti sesuai supaya nanti tidak terjadi capping. Jadi bisa diganti dengan pengikat yang lain atau ditambahkan dengan pengikat. Nah, ini sebenarnya penanggulangannya ya, pembuatan granul diulang.
Kalau memang tadi granulnya yang rusak, jadi pembuatan granul bisa diulang. Jika penyebabnya adalah kelebihan atau kekurangan, maka atau tidak cocok ya kita ganti atau kita tambah. Tambahkan pengikat kering seperti gom Arab, sorbitol, PVP, sakarin, NHPC, LHPC2, metil selulose dengan konsentrasi yang tinggi sehingga dapat meningkatkan kekompakan tablet. Mengganti prosedur granulasi, mengganti atau meningkatkan atau menurunkan jumlah rubikan, mengurangi diameter punch-nya sampai 0,005 sampai 0,002 inci. Ini tergantung dengan ukurannya. Itu. Ini gambarannya terlihat ya, bagaimana laminasi, bagaimana gambar. Nah, laminasi itu seperti ini. Jadi pemisahan tablet menjadi dua bagian atau lebih umumnya karena keretakan atau pecahnya tablet terjadi setelah kompresi atau beberapa jam atau 1 hari, beberapa jam atau 1 hari setelah pencetakannya. Penyebabnya sama dengan capping, yang ini yang laminasi. Jadi kalau tablet yang normal itu kan seperti ini. Tapi kalau layer-layer seperti ini, pecah-pecah layer-layer ini disebut dengan laminasi. Penyebabnya terdapat bahan yang berminyak, tambahkan absorben, penyerap, kemudian terlalu banyak zat pelicinnya, bisa ditambahkan pelicin sedikit atau jenis pelicinnya kita ganti. Ini capping tadi ya. Jadi laminasi ini yang capping, gambarnya kalau capping itu seperti ini. Beda ya. Kalau laminasi seperti ini, kalau gambaran capping seperti ini. Ya, segmen atas atau bawah dari tablet terpisah secara horizontal selama penanganan. Ini ringkasan. Nah, ini gambarannya. Jadi dia seperti ini pecahnya. Nah, kalau dibuka, nah ini tabletnya. Retak, pecah menjadi dua ini. Nah, tadi sudah disebutkan ya solusinya seperti apa. Tadi sudah saya sebutkan. Ini ringkasannya ya, ringkasan yang sudah saya jelaskan tadi. Jika penyebabnya adalah granulnya terlalu besar, solusinya harus diayak yang melewati MES 100 hingga 200. Kurangnya kelembapan, kita tambahkan pelembabnya. Kurangnya jumlah pengikat dan pengikatnya yang tidak tepat, ya kita tambah, kita ganti. Kurangnya atau tidak tepatnya pelicin, ya kita tambah atau kita ganti pelicinnya. Nah, kalau faktor mesin karena bentuk punch, gunakan bentuk punch yang datar. Kita ganti punch-nya. Ya, kita pilih punch-nya. Kecepatan mesin yang terlalu tinggi, nah kecepatannya kita turunkan. Misalkan tadi ya, mesinnya masih baru, nah itu juga menjadi permasalahan. Dan tekanan punch terlalu rendah, pengaturan tekanan punch. Karena keeping itu kerapuhan keeping atau kerapuhan atau cracking. Keeping atau capping itu adalah kerusakan lapisan tipis dan permukaan tablet. Kerapuhan dan permukaan tablet dapat disebabkan tidak sesuainya tekanan atau daya adhesif yang terjadi karena granul yang digunakan itu tidak kering atau kurang kering dalam bahan kualitas adhesif. Penyebabnya mesin atau pengaturan stasiun tidak tepat. Masalahnya ini mirip dengan capping laminasi. Retak biasanya pada bagian tengah atas, atau bisa bagian tengah, bisa bagian tengah atas, karena adanya pengembangan tablet saat gaya pengembangan tablet atau saat kompresi dilepaskan. Jadi saat tekanan. Terjadi jika menggunakan deep concept punch. Penyelesaiannya, punch dan die supaya dipoles dulu sebelum digunakan. Untuk ukuran granul yang besar, kita bisa mengurangi partikel atau mengurangi partikel granulnya. Bisa diganti punch dan die-nya, bisa ditambahkan dengan pengikat ya yang kering, kemudian bisa dikurangi jumlah fineness-nya. Jadi artinya dikurangi jumlah fineness-nya itu kita partikel halus yang lembut itu ya, yang kayak debu itu sebaiknya tidak terlalu banyak.
cracking. Nah, ini gambarannya cracking itu nih, tablet retak di bagian tengah. Umumnya dia letaknya di bagian tengah. Ini cracking. Penyebabnya tadi ukuran granul yang terlalu besar, kemudian solusinya dikurangi ukuran granul, granul yang terlalu kering, dibasahi granulnya dan ditambahkan jumlah pengikatnya. Eh, Tablet mengembang bisa ditambahkan dengan pengikat, temperatur granul terlalu dingin, kita bisa mengatur suhunya. Pink, pink itu rusak. Jadi ini atas disebabkan oleh faktor formulasi atau faktor mesin. Kalau dari faktor formulasi itu bisa granulnya terlalu kering. Permasalahan ini bisa diatasi dengan pengeringannya jangan terlalu lama. Kemudian terlalu banyak pengikatnya. Ya, kita kurangi pengikatnya dengan cara optimasi dulu pengikat yang pas. Kalau faktor mesin ini adanya lekukan dai yang dikenakan atau yang digunakan, solusinya bisa lepasnya lapisan tipis dari permukaan tablet, terutama pada bagian tengah. Ini splitting. Udah bisa ya membedakan splitting, laminating, coba dilihat dulu. Keeping, cracking, capping ya kalau kalau rusaknya itu berlapis-lapis ini kalau tablet menjadi dua terpisah secara horizontal ini capping. Kemudian cracking itu pecahnya dia biasanya umumnya di tengah seperti ini. Keeping dia retak-retak di bagian pinggir. Jadi rusaknya itu di bagian pinggir tablet. Kalau splitting kayak gini, dia lepasnya lapisan tipis dari permukaan tablet terutama pada bagian tengah. Nah, ternyata penyebabnya adalah pengikatnya kurang, massa tablet terlalu banyak veinnya dan terlalu banyak mengandung udara, sehingga setelah dicetak, udara ini akan keluar yang menyebabkan si tablet menjadi pecah. Tenaga yang tabletan itu di atas massa yang akan dicetak, sukar keluar dan ikut tercetak. Solusinya bisa ditambahkan dengan pengikat yang kering, mengganti prosedur granulasinya, atau bisa dengan mengganti atau menurunkan jumlah rubikan, mengurangi diameter punch sampai 0,005 sampai 0,2 inci. Ini tergantung dari ukurannya. Nah, ini mottling. Mottling tadi kan warna tablet yang tidak terjadi bintil-bintil ya. Keadaan di mana distribusi warna tablet tidak merata dengan terdapatnya bagian-bagian terang dan gelap pada permukaan yang seragam. Jadi seperti ini, dengan bintil-bintil. Penyebabnya perbedaan warna obat dengan bahan penambah atau bila hasil urai obatnya berwarna. Jadi jika obatnya tadi adanya reaksi dari obatnya tadi atau penguraian yang ada pada zat aktif dengan itu akan merubah warnanya atau menimbulkan warna. Cara mengatasinya, pemberian zat warna dengan pencampuran yang merata dan homogen. Jadi, yang kalau karena reaksi itu kan awalnya kita campurkan itu tidak terjadi warna. Setelah campur, dicetak, ternyata terjadi reaksi sehingga menimbulkan warna seperti ini.
Cara mengatasinya tadi ya bisa memberikan menambahkan pewarna, kasih pewarna homogen. Jadi harus dihomogенkan dulu supaya tablet yang terbentuk tadi bercak seperti ini. Dan insolubility atau ketidaklarutan, tablet jadi tidak larut, terutama untuk yang tablet effervescent ya. Penyebabnya kan kelarutan zat aktif dalam tablet suka larut, sehingga tidak tercapai dengan pemakaian tablet tersebut. Solusinya bisa menambahkan bahan penghancur agar eh, saat tablet tadi ditelan ya atau dikonsumsi itu akan mudah larut sehingga efek terapi juga tercapai. Nih contohnya. Ini namanya insolubility. Tabletnya menjadi tidak binding. Ini massa yang akan dicetak ruang cetak. Jadi malah dia lengket pada ruang cetakan itu disebut dengan binding. Perlekatan tablet pada dinding ruang cetak. Nah, jadi ini terjadi pada dan adanya lainnya yang kurang bersih atau cacat atau kotor. Solusinya menambahkan zat pelicin, menggunakan pelicin yang sesuai, menjaga kebersihan dari punch dan die-nya. Pentabletan dilakukan dengan temperatur dan tekanan yang rendah. Nah, ini kalau ini adalah picking. Ya, gambarnya picking. Kalau tadi melekat ini binding, kalau picking seperti ini. Banyak sekali ya ternyata ya permasalahan-permasalahan yang ada pada tablet. Picking. Sebenarnya picking ini adalah istilah yang digunakan untuk tablet yang permukaannya hilang karena adanya sejumlah kecil material yang dikempa melekat pada permukaan punch ya. Jadi adanya material yang menempel pada punch. Jadi perpindahan bahan dari permukaan tablet yang menempel pada permukaan punch. Makanya tabletnya menjadi tidak halus, tidak rata, ada yang apa ya? Ada yang ini, ada yang rusak seperti ini. Ya, ada yang lubang gini. Ini karena dia menempel pada pans. Kalau menempel pada pencetak tablet semuanya tadi disebut binding, dia tidak bisa dikeluarkan. Tapi kalau bisa dikeluarkan, nah ternyata tabletnya tadi masih ada yang menempel, jadi adanya lubang-lubang seperti ini. Nah, ini disebut dengan picking. Penyebabnya apa? Kerusakan ini terjadi karena pelekatan tablet pada pans atas dan bawah yang disebabkan oleh permukaan pans tidak licin. Kemudian pencetak masih ada lemaknya, zat pelicin kurang atau masanya basah, atau bisa juga granulnya terlalu lembab, itu juga bisa.
lubrikasinya kurang tepat, adanya material yang mempunyai titik lebur yang rendah. Ini penyebabnya sebenarnya banyak sekali ya. eh, Permukaan pannya yang kasar, kemudian adanya granul yang terlalu panas pada saat pengempaan, itu juga menyebabkan ini. Ya, terus solusinya apa? Solusinya kita bisa menurunkan ukuran granulnya, mengganti atau mengurangi lubrikan, menambahkan adsorben, memoles muka pan sehingga adesivitas tablet dan pans sangat kecil, membersihkan dan menyalut muka pans dengan minyak mineral. Ini crumbling. Crumbling itu tablet menjadi retak dan rapuh. Penyebabnya kurangnya tekanan pada saat pencetakan tablet dan kurangnya zat pengikat. Solusinya, karena yang tadi kekurangan zat pengikat ya, kita menambahkan zat pengikatnya atau menambahkan plastilizer-nya lebih dari 20% berat HPMC jika menggunakan zat pengikatnya HPMC dengan viskositas yang tinggi. Ini whiskering. Whiskering itu ya bisa dilihat ya, jadi tabletnya seperti ini. Jadi tabletnya itu kayak ya biasanya apa ya, mabur di dalamnya itu dia tidak tidak padat gitu. Penyebabnya pencetak tidak pas dengan ruang cetakan dan terjadi pelelehan zat aktif saat pencetakan pada tekanan yang tinggi. Akibatnya pada penyimpanan dalam botol-botol ya pas saat tablet kita nyimpannya dalam botol, sisi-sisi yang berlebih akan lepas menghasilkan bobot atau menghasilkan bubuk serbuk-serbuk tadi ya, atau bubuk atau serbuk-serbuk tadi. Jadi dia bisa menempel pada botol atau keluar, mabyur gitu loh. Kalau orang Jawa bilang. Cara mengatasinya dengan memasang mesin pencetakan yang pas, tekanan zat aktif saat pencetakan pada tekanan normal atau tidak terlalu tinggi. Nah, itu tadi ada juga yang disebabkan oleh mesin. Mes- Nah, mesin mesin yang berderit-derit selama proses pencetakan. Ini bisa eh, jadi suaranya itu keras banget gitu ya. Selain mungkin bisa disebabkan karena mesinnya yang rusak, itu bisa disebabkan terlalu kering, disebabkan karena kurang lubrikan atau tingginya gesekan antara massa cetak dan antara massa cetak dengan dinding die. Bercak tadi sudah ya, bercak di permukaan yang disebut mottling tadi, warna tidak homogen, keseragaman. Nah, tadi ada juga kerusakan-kerusakan tadi bisa juga menyebabkan keseragaman bobot tidak memenuhi syarat. Diameter tablet tidak lebih dari 3 kali dan tidak kurang dari 1/3 kali tebal tablet. Ini kan persyaratan, ya. Persyaratan tablet keseragaman bobot itu diameter tidak boleh lebih dari 3 kali dan tidak boleh kurang dari 1/3 kali tebal tablet. Tapi ini tidak terpenuhi, ya, karena masih ngajar, masih ngajar, masih ngajar, masih ngajar. Alirannya kurang baik. Distribusi ukuran granul yang tidak tepat, sebab distribusi ukuran granul yang tidak tepat, ya, ini akan menyebabkan timbulnya porositas yang tinggi, sehingga tidak bisa menjamin keseragaman bobot dan distribusi pada saat pencetakan. Sistem pencampuran yang tidak benar,
sehingga mesin harus terkunci baik terutama pada punch bawah dan juga karena pada punch bawah tadi bisa berubah-ubah sehingga menyebabkan hasil tidak seragam tadi. Penyelesaiannya, perbaiki atau ulangi proses pembuatan granul, perbaikan distribusi ukuran granul, penambahan pengikat, proses granulasi, percampuran pengikat, granulasi, perbaikan pencampuran massa cetak. Atau bisa perbaikan mesin tablet, yaitu dengan memvalidasi dulu dengan mesin tabletnya. Aliran yang tidak baik bisa menyebabkan bobot tablet yang berbeda. Masih ingat ya, syarat dari tablet itu harus memiliki sifat alir yang bagus dan free flowing. Ya, harus memiliki bebas mengalir ya, memiliki sifat alir yang bagus dan free flowing. Nah, ini tidak terpenuhi sehingga kandungan bisa jadi karena kandungan airnya tinggi sehingga adesivitasnya juga tinggi, alirannya menjadi kurang, porositasnya tinggi, menyebabkan udaranya terjebak karena banyaknya fines dan juga penggunaan pengikat yang tidak cocok. Nah, pengatasannya tadi jumlah fine dan pengikat tidak cocok tadi bisa dikurangi ya atau bisa diganti pengikatnya sehingga nanti porositasnya bisa meningkat dan alirannya menjadi lebih baik. Sekarang ke keseragaman kandungan. Keseragaman kandungan. Penyebabnya jeleknya keseragaman kandungan ini karena alirannya juga jelek, pencampuran pregranulasinya tidak sesuai. Nah, maka di sini ditentukan dulu homogenitasnya yang pas itu seberapa. Granulnya nanti seperti apa yang kita gunakan yang pas. Kadar fine yang tinggi maka bisa menyebabkan porositas yang tinggi. Ini bobotnya berbeda-beda. Kandungan air yang tinggi, alirannya juga menjadi kurang baik. Kondisi mesin yang tidak baik. Penyelesaiannya, diperbaiki ukurannya, perbaiki ukuran granul yang meliputi pencampuran, perubahan pengikat, perubahan granulasi ya. Kemudian kita kalibrasi mesinnya. Dari sini ada yang ditanyakan? Belum ada, Ibu. Belum ada. Bentar, saya cari materi tentang alat ada nggak?
Tapi kalau di lab kan sudah tahu ya sebenarnya ya alatnya. Udah udah mulai melihat alat kan? Udah mulai tahu bagian-bagian alat kalau di lab. Sudah, Ibu. Sudah ya. Ntar saya carikan. Saya belum punya materinya. Kalau ada di biar kalian ada gambaran. Banyak anak-anak kecil jadi ruame. Saya carikan, saya googlingkan aja ya. Ayo kalau ada yang didiskusikan boleh sambil saya nyari gambar-gambar alatnya. Yang sudah kalian tahu apa? Mixer sudah tahu ya? Mixer sudah tahu ya kalau mixer di lab. Tahu apa enggak kok diem aja? Suara saya terdengar enggak? Terdengar, Ibu. Kalian tahu mixer enggak? Mixer buat pencampuran ya kayak kalian mixer alat masak itu loh. Ya, jadi mixer itu untuk pencampur. Jadi untuk proses pencampuran bahan-bahan tadi.
namanya mixer itu ya untuk mixing ya, untuk mencampur bahan-bahan tadi. Nah, tapi kalau di industri mixernya kan beda ya. Jadi dia besar-besar gitu. Tidak seperti mixer kalau kalian membuat kue. Nah, untuk pengisian mixer itu sendiri tidak boleh lebih dari 60% dari kapasitas mixernya. Untuk dari Bu Puput tugasnya apa? Kemarin saya diminta untuk eh, kalian presentasikan Kan ke buku buku. sudah. Kalau yang kelas A sama B, Untuk yang kelas Sofel, Ibu. begitu. Terus gimana? Tapi saya cuma ada 3 kali pertemuan. Jadi nanti kalau ada sisa waktu saja ya, mungkin tapi disiapkan gitu aja PPT-nya untuk dipresentasikan. Kalau waktunya ada. Kalau karena saya hanya dapat 3 pertemuan, jadi ini udah pertemuan kedua. eh Habis Lebaran baru ke pertemuan ketiga. Kita UTS-nya kapan sih? Udah dapat pengumuman UTS? Belum, Ibu. Belum. Kemudian granulator ya, sambil nunggu saya proses. Nah, granulator ya. Mungkin kalian membayangkannya granulatornya kayak di waktu kalian di lab ya, dengan alat-alat seadanya. Granulator itu sendiri ada umumnya digunakan untuk membuat granulasi basah. Ada yang high shear mixture granulator, fluid bed granulator, dan extraction, spiration, atau spray drying. Itu adalah alat-alat yang digunakan untuk membuat granulasi basah. Nah, karena kita nggak punya, ya biasanya, tapi kan kita bisa bikin dengan cara tadi itu bisa menggunakan alat yang ada di lab itu apa kayak ayakan itu masih bisa.
Bisa dilihat? Bisa dilihat? Bisa, Ibu. Nah, ini saya juga nyari ya, seadanya dulu ya. Nah, ini karena waktu kita masih 1 jam lagi. Oh, nggak nyampe ya, sampai 40, 40, 40. Nah, pertama kita lakukan, apa ini? Kalau kita mau membuat tablet, tentunya kita akan membutuhkan timbangan untuk menimbang semua bahan-bahan eksipien maupun zat aktifnya. Nah, ini digunakan pakai neraca analitik, ya. Jadi untuk menimbang yang di laboratorium. Nah, biasanya keakuratannya itu berkisar, uh, berkisar atau mampu mendeteksi 100 gram sampai dengan 0,0001 gram atau sama halnya dengan uh, 0,1 miligram, ya, tergantung alatnya. Jadi kalau Anda tahu di sini, yang di farmasi sini kita memang punya alat gram dan miligram. Cuma sebenarnya ada lagi alat yang dia memang khusus untuk miligram. Jadi kalau nggak salah ya, yang di kuanti itu ada yang bisa diubah ke miligram. Tapi kalau digunakan untuk miligram itu sebenarnya, apalagi kalau jumlahnya kecil, misalkan 2 miligram, 5 miligram, itu masih kurang, apa, kurang kurang memenuhi spesifikasi gitu ya, karena dia kurang sensitif. Jadi ada yang memang digunakan untuk miligram dan itu alatnya mahal sekali. Jadi kalau kita mau membuka, menutup, itu kita pakai touchscreen. Jadi alatnya itu pakai screen, ya. Jadi cuma dipakai tangan gitu, kita touchscreen dari jauh gitu ya. Kayak waktu kita dulu mau masuk lift hanya pakai tangan disesuaikan dengan yang kita tuju lantai berapa. Nah, itu ya kayak gitu. Jadi membuka menutupnya gitu. Kalau kita benar-benar menggunakan tablet yang memang miligram. Jadi nggak boleh dipegang pakai tangan karena dia sangat sensitif sekali. Jadi timbangan seperti yang Anda lihat waktu di praktik seni penampakannya. Cuma kalau yang miligram benar-benar misalnya Pak, nah komponen-komponen dalam neraca tadi ya ada piringan ini kita nggak. Nah, kemudian ayakan, pengayakan, tujuannya adalah untuk menghaluskan ya ukurannya tadi seragam. Nah, kalau dengan Vismil ini untuk kan ya partikel-partikelnya supaya nanti pencampurannya bagus. Dia juga shifter ini yang berukuran besar, yang mampu beroperasi dengan kapasitas yang besar seperti di industri farmasi. Mesin ini fungsinya mengait dan memisahkan dari 8 pintu, masing-masing pintu terdapat 2 kan gunakan ukur lagi atau di atasnya lagi. Kalau mesh itu apa sih? Mesh itu adalah semakin besar semakin besar meshnya ya, ayakannya itu artinya lubang, jadi jumlah lubang ya semakin tinggi ayakannya ya, dia ukuran partikelnya itu semakin kecil ya karena jumlah lubangnya dalam 1 inci lebih banyak ya. Jadi mesh itu adalah jumlah lubang setiap inci. Jadi kalau ukuran meshnya itu tinggi artinya
lubangnya kan banyak. Jadi ukuran partikelnya semakin lembut gitu. Kebalikannya jika massnya rendah, itu lubangnya besar-besar karena satu inci itu hanya terdiri dari beberapa lubang saja. Gitu. Mixing ini merupakan proses pencampuran berbagai bahan. Ya. Kita biasanya menggunakan mixer. Untuk proses mixing ini dapat dilakukan dengan menggunakan mesin mixer ya. Ada drum rotator, Reynolds mixer, ribbon blender, dan lain-lain. Tadi saya menjelaskannya mixer gitu. Itu termasuk dalam proses pencampuran atau mixing. Nah, kalau drum rotator, ini gambarnya drum rotator, alat yang berguna untuk menghomogenkan juga. Kemudian Reynolds mixer, ya, kita memang nggak ada mixer drum rotator tadi. Nah, ini kalau Reynolds mixer ini merupakan alat yang berguna untuk mencampurkan bahan-bahan dan larutan pengikat sehingga menghasilkan granul yang basah. Alat ini terdiri dari Reynolds bowl, ya, jadi bowl mangkoknya, pengaduk ataupun mixernya. Jadi kalau Reynolds bowl itu mangkoknya atau wadah pencampuran. Biasanya bentuknya silinder seperti yang terlihat di gunung aduknya. Seperti kalau mixer tadi, mixer mesin ada para mixer Reynolds, kita mesinnya menggunakan ribbon blender. Ribbon blender ini merupakan alat pencampur yang bisa menghasilkan suatu dispersi yang sejenis atau homogen. Tujuannya blender ini adalah pengadukan agar komponen dapat terdispersi menjadi merata atau terdispersi secara homogen dan tidak menimbulkan pengendapan. Keuntungannya, alat ini mudah untuk dipelihara dan bahan yang digunakan bisa kecil, dapat bahannya kecil dan mampu untuk terdispersi menjadi suatu campuran yang terdispersi merata, gitu ya, membutuhkan pencampuran tetap. Di sini tidak perlu pencampuran dulu. Jadi langsung dimasukkan di sini, meskipun bahannya kecil, dia bisa terdispersi dengan merata. Double cone mixer, ini juga salah satu jenis mixer. Mungkin di II mixer ya, betul ya. Kalau di lab. Nah, seperti ini. Nah, melihat apa itu? Kalau membuat bangunan itu kan sebenarnya alat mixernya seperti ini. Kalau membuat bangunan, apa ya namanya saya lupa. Molen. Nah, itu sebenarnya juga bentuk mixer. Ini super mixer. Nah, sekarang granulasi. Alat untuk membuat granul atau granulasi itu juga macam-macam ya. Acid granulation, obat, pembuatan tablet, semua bahan obat telah dicampur terlebih dahulu dengan mixernya, dicampur dulu dengan mixer, baru dibuat granulasi. Komponen yang kontak langsung dari produk dari mesin rotari ini terbuat dari stainless steel yang memenuhi standar kadar stainless steel untuk pembuatan bahan obat. Nih gambarnya, ini bahan untuk granulatornya. Yang B, oscillating granulator. Mesin ini dibutuhkan untuk menghaluskan granul ke tingkat kehalusan yang diinginkan atau ke tingkat kehalusan yang kita tuju, seperti untuk menghasilkan granul basah atau granul kering. Biasanya digunakan untuk industri farmasi dan laboratorium penelitian, ya, atau mungkin di produk-produk industri minuman atau bahan-bahan kimia. Nah, ini gambarnya ya. Produk dimasukkan melalui hopper, ya, bagian atas ini, kemudian dia jatuh menjadi bentuk granul-granul yang kecil. Komponen-komponen mesin granulator ada blind rotor,
Ini komponen yang berfungsi untuk menggerus granulator yang beralasan dengan mesh ya. Jadi dia ada meshnya, artinya di situ ada ayakan-ayakannya, sehingga granul akan bergesek dengan gerakan berputar sesuai dengan balde rotornya. Kemudian filter. Mesh filter ini fungsinya untuk penentu output ukuran granulator akhir. Suara saya jelas nggak ya? Di sini ruame banget. Suara saya jelas nggak? Jelas Ibu. Jelas ya, karena banyak anak kecil dan juga ada yang memperbaiki kamar mandi, jadi suaranya ada yang kenceng banget. Nah, ini mesh filter. Mesh filter ini dia fungsinya untuk penentu output ukuran granul akhir. Biasanya mesh ini ukurannya variatif mulai dari 4 sampai 4 sampai 100 mesh. Bentar, saya cas dulu. Berfungsi, nah ini sudah ya, ini mesh filter. Kelebihannya dari mesh filter tadi, bentuk granul sehingga luas permukaannya juga akan meningkat karena dia kan menjadi granul tadi bisa meningkatkan luas permukaan dan proses pengeringan menjadi lebih cepat. Secara granulasi, dia hasilnya seragam dan lebih sedikit bahan basah dan bahan kepengering yang digunakan. Kecepatan rotornya gerakannya 150 rpm, mudah dioperasikan, dan granulasinya inline, serta gampang digunakan, mudah perawatannya. Kekurangannya, banyak tahap yang harus dilewati dalam produksi dan harus divalidasi dulu. Biayanya cukup tinggi, tidak dapat digunakan untuk zat yang tidak tahan terhadap kelembapan dan panas. Ini namanya fluid bed granulator. Ya, besar sekali ini untuk proses granulasi di industri. Nah, pada peralatan granulator itu ternyata dia memiliki beberapa alat ya di dalamnya. Ada inlet air filter, jadi untuk memfilter udara, ada kondensor, ada humidifiernya, ada HEPA filter, kemudian ada ya ada spray gun, ada fan-nya gitu. Fluid bed granulator. Nah, hasilnya gini, kalau kita menggunakan fluid bed granulator bisa dijelaskan seperti pada gambar di samping ya. Campuran larutan pengikat dan pewarna yang telah dispray ya, yang telah dispraykan atau disemprotkan menuju massa powder tersebut akan menyebabkan pelengketan partikel satu sama lain dan akan membentuk gumpalan yang kemudian akan membentuk aglomerat. Granul basah yang terbentuk kemudian dikeringkan dengan aliran udara yang hangat. Prosesnya seperti di gambar samping ini. Ada proses pembasahan, ya, kemudian di powder dulu hasil mixernya, kemudian disemprotkan liquid bindernya, ya, kemudian hasilnya dia akan terbentuk aglomerat-aglomerat seperti ini. Keuntungannya, granul yang dihasilkan akan lebih homogen, lebih porus, dan bebas mengalir. Pada fluid bed granulation ini dijalankan dalam satu unit alat. Jadi tidak perlu berpindah-pindah, cukup kita masukkan ke dalam alat tadi, sudah menghasilkan granul. Ya, sudah menghasilkan granul. Nah, di sini kan dia juga bisa mengurangi kebutuhan tenaga kerja operatornya ya, bisa mengurangi jumlah operatornya.
karena hanya membutuhkan satu alat dan sudah menjadi granul. Proses granulasinya dapat dijalankan secara otomatis. Kekurangannya membutuhkan banyak proses yang memakan waktu yang lama. Jadi sebelum dimasukkan ke alat itu kan ada beberapa proses. Jadi di sini membutuhkan waktu yang lama, kemudian biayanya juga relatif mahal. Selanjutnya adalah proses pengeringan atau drying. Ada fluid bed dryer. Alatnya bisa digunakan, ada fluid bed dryer. Ini pengering ya, adalah mengembuskan blower melalui suatu saluran ke atas bak pengering yang bisa menembus hamparan bahan yang ada di situ, sehingga bahan tersebut dapat bergerak dan memiliki seperti fluida. Makanya disebut fluid bed dryer. Proses fluidasi ini menghasilkan partikel padat di mana setiap partikel tadi dikelilingi oleh udara panas, dan udara panas ini nanti akan ditransfer sangat tinggi ya dengan cepat dan seragam. Fluid bed dryer, pengeringan. Metode ini sangat efisien untuk pengeringan dibandingkan dengan dry dryer karena bisa menghasilkan produk yang kering, seragam, cepat, dan menggunakan suhu yang tinggi. Bagian-bagian alatnya ada blower, ada heater atau pemanasnya, ada plenum. Ini yang fungsinya dalam mesin pengering tipe fluidasi. Ini untuk memasukkan udara panas yang dihembuskan. Kemudian ada ruangan pengering sebagai tempatnya dan ada hopler yang berfungsi untuk memasukkan bahan yang dikeringkan di dalam alat pengering. Ini kelebihannya, aliran bahan menyerupai fluida ini mengakibatkan bahan yang mengalir dengan kontinu. Dan pencampuran dan pengadukan bahan menyebabkan kondisi bahan haba mendekati isotermal. Sirkulasi bahan di antara dua fluida membuatnya memungkinkan untuk mengalir sejumlah besar kalor yang diperlukan. Jadi bisa menghasilkan panas yang dibutuhkan dengan cepat. Ya, pengeringan tipe fluida ini cocok untuk yang skala besar, sangat ideal untuk produk yang sensitif terhadap panas ataupun yang produk yang sensitif terhadap panas ya, ataupun yang tidak sensitif. Jadi bisa digunakan untuk dua-duanya. Kekurangannya sulit untuk menggambarkan aliran dari udara panas yang dihembuskan dikarenakan simpangan yang besar dari aliran udara yang masuk yang melewati gelembung udara sehingga menjadikannya sistem bersinggungan menjadi tidak efisien. Tidak dapat mengolah bahan yang lengket atau berkadar air yang tinggi. Dan drying oven fungsinya sebagai pengering granul basah dengan temperatur yang terkontrol. Biasanya menggunakan suhu 80 derajat disimulasikan oleh pressure blower yang sekaligus sebagai vakum untuk membuang uap air sisa proses pengeringan tadi. Ini dryer, saya jelaskan ya. Dryer semua. Nah, itu tadi sudah yang alat-alat yang digunakan di tablet sebelum pentabletan ya. Ada dryer, kemudian ada mixer, ya alat granulator. Nah, ini sekarang ke bagian mesin pencetak tabletnya. Pada mesin pencetak tablet itu ada bagian-bagian antara lain ada hopper, die, tadi sudah sering saya sebutkan, die, ada punch atas, ada punch bawah. Kita lihat di sini satu persatu. Hopper, ini jadi bagian yang digunakan untuk menyimpan granul dan mengalirkan granul ke alat kempang. Itu namanya hopper, jadi di bagian atas. Jadi merupakan yang dimasukkan gitu ya. Granul dimasukkan ke hopper dan kemudian dia mengalirkan ke alat kempang. Die itu ada tempat granul yang akan dicetak. Pada bagian ini merupakan tempat untuk menentukan berapa ukuran tablet
yang akan kita buat. Di situ ada ukuran-ukurannya. Jadi kita menggunakan die yang ukuran berapa gitu ya. Jadi bisa diganti-ganti. Punch atas ini alat untuk mengembang granul yang telah berada di die. Punch bawah alat untuk mengeluarkan tablet yang telah dicetak. Ini bagian alat tablet. Untuk proses compressing, kondisi ruangan harus berada pada suhu 26,5 derajat Celcius dengan RH 40 derajat Celcius. Jadi pada suhu kamar ya. Pada saat compressing ini perlu dilakukan pengecekan berkala. Hal ini tujuannya untuk menghasilkan berat, kekerasan, dan ketebalan yang sesuai dengan spesifikasi. Makanya namanya ada in-process control. Tadi dimasukkan ke dalam hopper. Ini prosesnya ya. Lalu secara berturut-turut, jadi secara berturut-turut berat, ketebalan, dan kekerasan tadi diatur dengan pengaturan masing-masing. Kemudian kecepatan pencetakan tablet juga kita atur. Ya, kecepatan putaran mesin diatur, variasi berat tablet dan kekerasan juga kita atur di situ. Selama proses compressing berjalan, operator melakukan pemeriksaan terhadap tablet yang dihasilkan, yaitu tiap 15 menit diperiksa tampak luar dan berat dari berat 10 tablet. Tiap jam juga diperiksa total dan berat individual dari 20 tablet secara ya, dari 20 tablet, kemudian dilihat juga ketebalan dan juga kekerasan tabletnya. Ini compressing tablet. Compressing tablet, alat pencetak tablet dari Glian-Rus. Alat ini berguna untuk mencetak tablet. Cara kerjanya dengan memasukkan granul ke tempat pencetakannya dan dikempa oleh gerakan span atas dan bawah. Mencetak, kemudian coating. Proses coating ini diawali dengan color coating. Coating itu penyemprotan warna ya, pemberian warna pada tablet dengan larutan penyalut yaitu dengan coating solution enteric apricot orange dan dilanjutkan dengan coating menggunakan coating solution enteric clear sebagai larutan yang gloss. Mesin ini bisa digunakan untuk penyalutan yaitu kata 48 dan coating kota dalam coating punch. Jadi pada saat coating punch ya, jadi menggunakan alat disemprotkan dengan menggunakan akela tadi bahan pewarnanya dan juga bahan penyalutnya. Pada alat ini terdapat saluran udara yang masuk dan saluran udara yang juga keluar agar tablet yang telah disemprot dengan larutan coating tadi dialiri udara yang telah diatur suhu, tekanan, dan alirannya sehingga nanti tablet yang disalut juga menjadi kering. Ini namanya Akela Kota 48. Ini coating punch, ini yang kayak punya kita. Ya, mesin coating tablet, alat pelapisan atau penyalut tablet dilengkapi dengan sistem spray dan udara panas ya. Jadi ini berputar terus gitu alatnya. Keunggulannya dengan adanya sistem spray akan memberikan efisiensi pada proses pelapisan tipis tablet dan memungkinkan pengawasan otomatis pada pemakaian cairan dalam proses tersebut. Prinsip kerjanya dari mesin mini coating ini adalah pan akan berputar belahan-lahan. Jadi ini pannya akan berputar belahan-lahan dengan aksis yang miring sehingga tablet akan menggelinding secara teratur di atas tablet yang lain. Alat ini memiliki sistem spray sehingga menambahkan cairan penyalut dengan disemprotkan oleh sistem tersebut. Jadi cukup ditambahkan penyalut dengan cara disemprotkan oleh alat ini. Serta memasukkan udara panas dan penyemprotan dipasang dalam pan agar sirkulasi udara dapat dilakukan. Jadi pengcoatingan itu ada udara panasnya, proses pencampuran, pengcoatingan atau penyalutan, nanti disemprot juga dengan
dialirkan juga dengan udara panas di sini. Jadi ini terus berputar, letaknya dia agak miring ya. Nanti bisa dilihat di lab. Nah, kemudian proses pengemasan ada pengemasan yang bentuknya strip. Ya. Ini alat untuk pengemasan yang otomatis, ada juga yang bentuknya blister. Nanti bisa dilihat sendiri untuk alat pengemasannya. Kita belum punya ya kalau untuk pengemasan. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, untuk pertemuan kedua dari saya akhiri. Terima kasih. Saya minta tolong untuk absen. Jadi kita ketemu setelah Lebaran ya kalau gitu ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Terima kasih, Bu. Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Terima